Saya punya rekanan, kita bantu dari nol, dia jualan angkringan, itu kita pantau dari nol, dia mendirikan, kita bantu logo, kita bantu mereka untuk setup, dan sampai saya dengar terakhir itu omsetnya 20 juta sebulan. Oh, lumayan lah. Ini pilot project kita nggak ada niat buat politics, kita nggak ada niat buat menggather crowd terus meminta dana, kita for free. Jujur sampai sekarang nih, ini yang menjadi highlight saya, kenapa saya pengen membantu mereka. Dia punya sebuah warung mie ayam, pensiunan. Tiba-tiba dia udah jalan, udah cetak Mas, mie ayam kan cetak mangkok, cetak semua spanduk segala macam, udah sewa tempat. Branding lah. Udah untuk branding. Toko mie ayamnya dia. Betul. Dan ini juga bukan orang yang nggak ngerti juga, bapaknya pensiunan, ya istilahnya kepala cabang lah. Anaknya juga sekolah, kuliah juga bareng saya. Dia mungkin lupa atau abai, usaha gua kayaknya nggak gitu gede deh. Udah nggak apa-apa, dia buka usaha. Dia jalanin setahun, alhamdulillah rame, punya beberapa cabang, terus tiba-tiba digugat Mas, soal nama. Terus kalau udah digugat kan pilihannya, lu menyetujui gugatan gua dengan membayar, atau ya lu ganti nama. Mas Surya, kita kedatangan orang jauh nih Mas, dari Jakarta Mas Bani ya. Mas, dari Jakarta. Ini tamu kita ini spesial karena bantuin UMKM dalam segi hukum Mas. Oke, jadi menarik. juga backgroundnya karena hukum dan sekarang fokus bantuin UMKM. Menarik. Kok Mas, ini sudah lama atau barusan ini kok mulai fokus di UMKM ini Mas? Kalau untuk membantu UMKM sendiri dari 2023 Mas, di bulan Maret. Oke. Di bulan Maret, jadi kami fokus mendirikan yang namanya Kami UMKM. Kami UMKM organisasi, ya Mas? Betul Mas, non-profit nirlaba, kita fokus untuk membantu UMKM untuk mengetahui hukum. Jadi bentuknya apa tuh kayak Kami UMKM itu, kayak komunitas atau apa? Komunitas, jadi kita open organization, kita welcome sebanyak-banyaknya member untuk masuk. Cuman banyak organisasi UMKM yang fokus untuk memberdayakan ekonomi, memberi pengetahuan di bidang ekonomi, terus abis itu leadership, management skills, business development. Kalau kita tuh fokus di hukum. Gitu, kita fokus bantu di hukum. Tapi memang masih jarang ya Mas Surya ya. Kalau yang kita ketahui misal di Blitar ini ya, yang kita ikutkan misal kayak TDA atau apa namanya lagi? Ada MBC, terus IBF itu kan lebih ke rata-rata ke hutang atau ke leadership, betul. Atau ke manajemen bisnis. Tapi yang memang spesifik hukum belum banyak ya, atau mungkin belum ada ya. Iya. Jadi Mas Bani mengisi itu begitu ya. Untuk hukum kita sebenarnya juga kalau bilang hukum aja enggak juga, karena kita ada beberapa member juga yang mereka punya experience di management dan financial skills, itu juga bantu untuk member yang lain yang enggak memiliki ilmu tersebut. Tapi kami sih fokus membantu di sektor hukum, permasalahan-permasalahan hukum sehari-hari yang dihadapi oleh UMKM, mulai dari pendirian PT, CV, firma. Ini kita membantu menyarankan, ini pentingnya untuk mendirikan PT, CV, firma gitu. Terus mungkin untuk haki gitu, haki, paten sama rahasia dagang. Kalau misalkan sedikit saya boleh cerita, itu banyak banget Mas masalah-masalah karena ketidaktahuan mereka terhadap hukum. Yang paling penting aja merek gitu. Jadi seseorang kan mungkin bisa dituntut karena memiliki merek yang sama gitu. Terus kalau kita lihat lebih dalam lagi, kenapa sih harus PT Mas? Kenapa harus kita mendirikan PT atau berbadan hukum sebuah usaha? Karena jika usaha tersebut tidak berbadan hukum, maka mereka mempunyai chance atau kesempatan yang lebih kurang daripada mereka yang sudah berbadan hukum. Dari satu sektor aja kita bicara, pinjaman. Ya, mereka yang nggak berbadan hukum kan cenderung lebih susah untuk memperoleh pinjaman yang legal yang diawasi oleh OJK. Nah akhirnya mereka yang tidak berbadan hukum minjemnya kemana Mas? Ke rentenir misalnya gitu ya. Pinjol. Ojek online. Zaman online ya. Pinjol ya. Ya, mereka cenderung minjem ke pinjol, boro-boro Mas sekarang balikin pokoknya. Kalau pinjol bunganya aja udah berapa, akhirnya boro-boro untung, yang ada buntung gitu. Jadi ini yang harus kita sadarin, kenapa sih pentingnya hukum, kenapa pentingnya mereka harus memahami merek gitu. Ya ini very important untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama kita advokasiin Mas. Itu emang nanti bakal, saya penasaran yang tadi Mas Bani bilang contoh-contoh kasusnya itu kayaknya seru nanti untuk dibahas ya Mas. Siap. Nah, cuma saya pengen tentang Mas Bani sendiri, latar belakangnya sebenarnya pendidikannya ini
apa Mas kalau boleh cerita? Jadi saya alhamdulillah nih Mas full hukum. Aku tadi juga penasaran itu Mas. Iya kan? Full hukum ya Mas ya? Full hukum. Jadi saya S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, masuk 2014, lulus 2018. Kemudian saya lanjut di Universitas Indonesia juga, ngambil Magister Kenotariatan. Masuk 2018, lulus 2020. Kemudian lanjut lagi Mas ke Inggris, 2023 sampai 2025 ngambil LLM. LLM kalau ini bidangnya agak sedikit beda dari yang pertama. Jadi saya ngambil human rights, security sama democracy. Gitu, itu major minornya. Di Inggris Mas? Di Inggris, di Leeds Beckett University. Itu berarti ke sana kuliahnya ya? Online. PJJ, jadi open distance learning sambil di sini, sambil membantu UMKM. Oh bisa gitu. Tapi ya? memang linear ya dari itu ke ranah sektor hukum semua? Iya, linear alhamdulillah. Kenapa? Alasannya kenapa? Apa memang dari dulu suka hukum atau kenapa Mas kok Sebenarnya memilih hukum? Mama saya kan notaris Mas, jadi saya ngambil S1 hukum, S2 notaris ya. Sebenarnya dulu mungkin pengen ya jadi notaris, cuman makin kesini saya melihat kayaknya ada satu hal yang saya harus satu hal yang harus saya lakukan lagi agar lebih bermanfaat. Itu menjadi advokat UMKM. Advokat UMKM, berarti membela kepentingan UMKM begitu ya maksudnya ya? Jadi advokasi mereka begitu. Betul, ya? Mas. Menurut Mas Arbani yang menarik apa Mas? Kok muncul karena bidangnya tadi kayaknya kan bisa macam-macam, human rights dan segala macam. Mas Bani ini kok tertariknya support UMKM awalnya kenapa itu Mas? Karena kalau misalkan saya sedikit pengetahuan saya Mas, itu 80-90% ekonomi Indonesia itu bergerak karena UMKM gitu. Di UMKM ini kan ada yang mikro, kecil, menengah, terus ada lagi yang ultra mikro, yang pedagang. Kecil banget ya? Iya, yang perorangan lah, yang gerobak dan lain sebagainya. Saya sih ngelihat gimana caranya mereka ini upscale. Masing-masing kategori, yang ultra mikro ini upscale bisa jadi yang mikro, istilah yang dari gerobak bisa punya tempat, yang mikro yang udah punya tempat. Ini contohnya misalkan kayak bubur kacang hijau yang warung Warmindo gitu kan, mikro. Dia bisa punya kafe gitu, saling semua upscale. Nah, cara yang saya lihat untuk mereka bisa upscale itu tuh mengadvokasikan dari segi hukum. Kita 100% membantu mereka memberi pengetahuan tentang pentingnya hukum supaya mereka bisa upscale. Upscale ini gimana sih Mas? Mereka punya PT, mereka punya merek, dan mereka punya legalitas misalkan halal, PIRT, dan lain sebagainya supaya kelak ada investor yang bisa masuk dan membantu mereka. Tanpa ini kan mereka nggak mungkin bisa dapat investasi. Nah, saya melihat itu sebuah hal yang penting dan mungkin dilakukan karena saya sendiri nggak bisa memberikan saran yang terkait dengan bisnis karena itu subjektif. Saran Mas mungkin berbeda. Dan itu nggak bisa kita jadikan satu tolak ukur untuk kemajuan usaha gitu. Jadi business consultant tuh ada banyak banget Mas. Tapi legal consultant yang spesifik membantu UMKM untuk upscale tuh saya rasa nggak ada. Dan kita ngomong ilmu yang insya Allah pasti gitu. Hukum kan ya pasti. Ada pendirian PT diatur di undang-undang PT gitu, ada haki dan lain sebagainya gitu. Nah, konfigurasi ini tuh menurut saya menarik jika diperpadukan antara hukum dengan bisnis. Nah, saya sih cuman fokus di bidang saya yang saya ketahui untuk membantu mereka dari segi hukum. Jadi ya itu sih Mas kenapa tertarik. Tertariknya sama situ. Tapi anu sih Mas, saya belum menemukan yang saya cari gitu ya. Maksudnya gini, karena bener sih memang UMKM 80% tadi dikatakan ya, bahkan ada yang mikro atau yang ultra mikro dan itu memang banyak banget. Tapi kepeduliannya Mas Bani ini didasari atas apakah ada kejadian yang kemudian ini aku harus bantu ini gitu. Apakah ada kejadian seperti itu Mas di Mas Bani? Ada sih Mas, sebenarnya ini ada beberapa kejadian. Yang pertama mungkin yang Mas Agung sama-sama tahu kakak ya. Kakak kan punya yang namanya Long Feng Tang. Saya mulai bantu kakak untuk ngurusin Long Feng Tang itu dari cabangnya masih setengah Mas. Belum kan satu ya cabang, ini cabangnya setengah. Cabang setengah itu gimana? Cabang setengah itu tempatnya tuh dibagi Mas. Dibagi mereka kerja berdua sampai dia sekarang punya cabang 3 mau 4 gitu. Sekarang kan keren ya. Alhamdulillah. Nah itu saya ngelihat banget jeripayah dia milih nama. Terus saya bilang bang namanya nggak boleh bang kayak gini. Kenapa? Nanti abang digugat sama orang gitu. Kalau abang sampai ini. Akhirnya dibikin satu nama. Waktu itu apa gitu saya lupa. Sampai akhirnya Long Feng Tang ini karena Long Feng Tang aman. Nah dia bikin nama itu bener Mas.
ada yang DM, nih namanya nama gua loh. Itu masih istilahnya masih soft approach. Nanti masuk ke contoh yang lainnya ada yang lebih harsh approach lagi. Cuman di WA. Gak boleh ini namanya ini. Karena itu waktu itu lagi mulai viral. Kemudian saya saranin, abang coba pilih satu nama yang bagus, yang abang menurut abang pantas. Dan kalau bisa yang abang riset dulu. Jangan sampai ini udah ada yang pakai. Muncullah Long Feng Tang. Saya daftarin mereknya segala macam, logonya semua. Terus oke, alhamdulillah berhasil dia buka. Terus mulai agak sedikit besar nih mas, mulai sedikit ramai lalu lintasnya. Terus dia bikin PT, karena dia mau masuk ke sebuah tempat harus ada PT-nya gitu, harus ada legalitasnya. Oke dia masukin PT perorangan, dan dia bikin Long Feng Tang jadi. Nah masalahnya nggak selesai sampai di situ gitu. Terus ada yang namanya masalah pajak, yang bikin semua orang mungkin agak ketar-ketir, takut ya. Mungkin boleh dibantu mas nanti sama Mas Agung kan. Siap. Pajak. Jadi kalau untuk pajak nanti serahkan ke pecah legal. Legal. Nah ini apalagi udah mulai masuk harus pelaporan pajak. Nah gitu. Lanjut mas. Sedikit ini ya. Itu kan ketar-ketir kan mas, masalah pajak dan lain sebagainya. Terus itu juga kita bantu, udah abang prudent aja. Kalau abang masih belum bisa, abang pakailah yang namanya konsultan pajak. Dia lakukan itu. Terus kemudian mas, investor mau masuk. Investor mau masuk kan syaratnya banyak. Melengkapi halal, ngurusin yang tadi haki, semua itu harus kita bundel jadi satu wrap. Semoga ini bisa menjual, tujuannya kan itu. Akhirnya itu kita lengkapin. Nah itu sebenarnya satu alasan kenapa saya pengen ngebantuin UMKM untuk mengetahui legal untuk mereka bisa upscale. Karena prosesnya itu menarik bagi saya gitu. Jadi dari nol kita bantu sampai alhamdulillah punya 4 cabang, dan cabangnya ada yang di mall ya mas. Sebenarnya nggak ada yang di mall, tiga-tiganya di mall. Tiga-tiganya sekarang di mall, nggak ada yang nggak di mall kan malahan sekarang. Satu yang biasa. Nah itu yang bagi saya menarik. Terus ya namanya kita bergaul, kita berjalan, sering banget mas ada orang-orang yang curhat masalah-masalah usahanya. Yang paling determinan yang saya lihat ini masalah haki mas. Jadi saya punya kenalan lah. Ini sedih banget, saya jujur sampai sekarang nih ini yang menjadi highlight saya kenapa saya pengen membantu mereka. Dia punya sebuah warung mie ayam, pensiunan gitu, pensiunan punya, ini ayahnya teman dia punya warung mie ayam, tiba-tiba dia udah jalan, udah cetak mas, mie ayam kan cetak mangkok, cetak apa semua spanduk segala macam, udah sewa tempat. Branding lah, udah untuk toko mie ayamnya dia. Betul. Dan ini juga bukan orang yang nggak ngerti juga, bapaknya pensiunan ya istilahnya kepala cabang lah, anaknya juga sekolah, kuliah juga bareng saya. Ya, orang hukum. pinter lah ya. Ya dia mungkin lupa atau abai, usaha gua kayaknya nggak gitu gede deh, udah nggak apa-apa, dia buka usaha, dia jalanin setahun, alhamdulillah rame, punya beberapa cabang, terus tiba-tiba digugat mas, soal namanya ternyata ada yang pakai di luar daerah. Terus kalau udah digugat kan pilihannya lu menyetujui gugatan gua dengan membayar misalkan denda berapa begitu, atau ya lu ganti nama. Ya misalkan gugatannya gede mas, ya gimana kan dia bisa ini. Terus yang saya sedih, mangkoknya, cetakan namanya, semuanya itu sia-sia mas kalau dia ganti nama. Betul. Ya akhirnya kesian, sorry itu saya ya, dia akhirnya gulung tikar, dia memulai lini bisnis yang baru. Itu yang nggak memerlukan itu. Nah itu yang sedikit menggerakkan saya untuk mendirikan kami UMKM ini. Siap. Oh iya. Kami UMKM ini berarti ini sebenarnya apa sih mas kami UMKM? Tadi sempat disinggung sedikit. Kami UMKM ini berdirinya ini kapan? Terus sebenarnya tentang misinya kami UMKM ini apa mas? Sebenarnya kalau kami UMKM ini berdiri ya tadi 2023 ini jadi organisasi yang membantu UMKM untuk upscale. Nah itu tagline-nya membantu UMKM untuk upscale. Dari segi hukum Dari terutama. segi hukum, betul. Ini organisasi nirlaba non-profit, kita welcome anggota kita tanpa bayar. Mereka juga bisa anytime masuk, anytime bawa orang, dan kita juga lagi mengexpand operations organisasi kita ke daerah-daerah. Sebenarnya sistem yang kita pakai ini di organisasi ini kekeluargaan mas. Jadi ya siapa yang mau buka, kita pantau dari pusat, mereka perlu ada informasi apa terkait hukum ya kita bantu, kita supply. Sebenarnya masalah informasi kita educate mereka, itu aja sih goalsnya. Kita nggak ada niat buat politics, kita nggak ada niat buat menggather crowd terus meminta dana, kita for free. Totally semuanya for free. Karena yang saya keluarin dan rekan-rekan kan cuma ilmu doang mas.
kita nggak usah cari duit dari ilmu ya, kita anggap aja misalkan sedekah ya. Jadi mereka yang benar-benar memang butuh bantuan kita bantu. Tapi ada case yang kayak saya punya rekanan yang kita bantu dari nol, dia jualan angkringan di depan, kita ada usaha mas, klinik itu orang tua, dia sewa di depan kita, ya sewa for free ya dia pakai lah. Itu kita pantau dari nol, dia mendirikan, kita bantu logo, kita bantu mereka untuk setup, dan sampai saya dengar terakhir itu omsetnya 20 juta sebulan. Oh, lumayan lah. Ini pilot project kita bantu dari nol UMKM sampai mereka bisa running, dan nanti jika udah running, udah stabil dulu nih mas, jangan sampai angin-anginan nih, kita udah lihat ini udah 3 bulan, 4 bulan insya Allah stabil. Dia udah ngadepin berapa cobaan, mungkin kurang lebih sekitar 6-8 bulan itu kita hakiin, kita merekin, kita bikinin CV, nah supaya mereka bisa buka cabang kemitraan lagi membantu orang. Dan kita nggak pungut apa-apa dari itu. Itu pilot project kita untuk data. Jadi kita punya data supaya kita bisa evaluate, kita bisa tahu masalah-masalahnya apa yang mereka hadepin, dan apakah berhasil dengan kita mitrakan, apa berhasil dengan kita hakikan gitu. Apakah berhasil untuk menarik investor, itu sih. Dan pure masuk ke mereka, kita nggak ada ini. Ini misal mas, jadi misal ada orang ini yang mau kemudian dibantuin dari segi legalnya atau dari segi hukumnya begitu. Itu seperti apa mekanismenya? Apakah langsung datang ke Jakarta misal atau WA atau bagaimana? Kita sih ada website mas. Jadi website kita karena namanya Kami UMKM cukup ini ya pasaran ya. Jadi ada namanya www.kamiumkmpusat.com. Oh ada pusatnya, kami umkmpusat.com. Nggak bisa, kalau nggak ada pusatnya nggak bisa mas domainnya. Jadi kita bisa. Ya, karena ini kita di situ ada formulir pendaftaran dan lain sebagainya, itu kita lihat nanti, dan jika memang masuk spesifikasi yang kita bantu, pastinya kita akan bantu secara gratis. Kita bantu berikan arahan, saran dan lain sebagainya. Jadi itu untuk yang ini mas, yang lebih technical. Tapi sebenarnya by WA, by DM kita juga pasti baca kok. Oh gitu. WA-nya ada nomornya berarti di? Ada di Instagramnya. Kami UMKM itu ada WA-nya. Instagramnya apa Instagramnya? Kami UMKM. Oh siap. Ada di situ bisa ya, DM, WA begitu bisa ya? DM, WA bisa, anytime kita konsultasi. Cuman mohon maaf mas, ini sedikit disclaimer. Kami juga memang terbatas karena kita sendiri ini yang pilot project tadi ini juga lagi lumayan kita kawal dan lumayan sibuk. Ada beberapa pilot project juga yang lagi kita bantuin. Jadi bantuin ini benar-benar mentorship one on one. Nah, mungkin dengan sedikit keterbatasan staff, sekali lagi kita ini non profit, kita nggak gaji orang gitu. Jadi volunteers ya, mungkin komunikasi sekarang ini agak sedikit slow ya. Tapi kita harapin mungkin abis Lebaran dengan tim yang baru, dengan insya Allah sedikit semangat, kita rencana mau ekspansi tim mas. Gitu. Ya, untuk menjangkau dan membantu teman-teman. Saya penasaran lagi mas, dananya dari mana mas? Itu mas yang dana kan perlu juga effort atau mungkin ada staff-staff yang fokus membantuin mereka, atau mungkin mas Bani sendiri itu dananya dari mana gitu? Alhamdulillah mas, dari pribadi mas. Dari mas Bani sendiri? Ya, kita gaji, kita sewa tempat, kita ya ada 3 karyawan. Jadi ada yang ngurusin untuk contacting admin, ada yang megang sosmed, sama satu lagi itu general affairs. Nah itu semua dari kita sendiri gitu. Ya alhamdulillah mas, kita ikhtiar, bismillah, semoga Allah ngebantu langkah kita. Dan semoga juga bisa membantu orang-orang lebih banyak gitu. Itu sih tujuannya mas. Jadi memang dari pribadi, dari diri sendiri, makanya kita nggak bisa terlalu banyak jangkau orang sekarang ya. Karena dengan segala keterbatasan, tapi saya udah kemarin memikirkan, udahlah bismillah, kita mau tambahin lagi mas kekuatan, ikhtiar, semoga bisa membantu lebih banyak orang. Dengan itu saya yakin Allah kasih kesempatan kita buat mungkin sukses di bidang usaha yang lain. Berarti boleh dibilang ini CSR-nya Mas Bani begitu ya? Dana sosialnya Mas Bani kemudian diwujudkan dalam bentuk Kami UMKM ini begitu ya? Iya, karena lebih nyata mas, CSR-nya lebih nyata dan saya rasa lebih tepat sasaran. Jadi makanya kita bikin ini. Kalau bisnisnya Mas Bani sendiri ya untuk ada sih ya untuk. Ada mas, kecil-kecilan mas, bisnis kecil-kecilan, jual beli mobil. Waduh, kecil-kecilan. Beli mobil ya. Jual beli mobil juga. Kenceng mas jual beli mobilnya ya. Alhamdulillah. Nah ini tadi ini mas, tadi kan kami UMKM udah ada beberapa kasus yang
didampingin juga ya Mas? Iya, kita bantu. Itu boleh kasih gambaran nggak Mas, beberapa contoh yang menurut Mas Bani berkesan berhasil didampingi sama kami UMKM? Ini sebenarnya mungkin saya nggak tahu berhasil apa enggak ya Mas, tapi ya kita bantu salah satu usaha, kita diriin dia badan hukum karena dia sempat jadi korban. Oke. Korban dia minjem secara ilegal, bukan ilegal ya, pinjaman yang tidak diawasi oleh OJK sehingga dia mengalami kerugian yang sangat besar dari bunga dan akhirnya usaha harus tutup. Kemudian kita semangatin lagi, bro, coba lo bikin usaha ini tapi dengan PT deh, karena usaha lo kan kayaknya lumayan strategis. Kita rasa plan dan visinya tuh bagus buat ke depan. Akhirnya dia bikin. Kemudian dia diriin PT, kita bantu Mas buat ke perbankan. Waktu itu tuh fintech, salah satu fintech bantu mendanakan dengan bunga yang cukup oke Mas, dengan bunga dan pokoknya ininya bagus deh, paket usahanya, kur lah istilahnya, kurnya tuh bagus. Dan kita bantu, akhirnya dia dapat pendanaan. Karena udah dapat PT pendanaan, sekalian kita bantu hakinya Mas, kita bantu urusin. Dan alhamdulillah kita juga bisa mencarikan investor buat dia. Gitu. Karena ini adalah ya korban yang usahanya struggling, dia bangkit lagi, alhamdulillah lumayan berjaya sekarang. Nah, untuk perbankan sendiri itu mungkin saya sedikit additional ya Mas. Kenapa penting banget untuk mendirikan PT atau harus berbadan hukum? Karena kan perbankan itu punya compliance. Jadi usaha-usaha yang meminjam uang itu kan harus berbadan hukum dan harus memiliki collateral kan. Jadi jaminan atas pinjamannya itu harus clear. Mereka yang berbadan hukum itu kan ya lebih memiliki collateral, ya mereka pasti udah memiliki apa yang mau dijaminkan dan sudah istilahnya clear lah gitu. Nah, kasus teman saya ini murni dia nggak tahu bahwa ada itu, bahwa itu penting sehingga terjebak dinamika yang namanya pinjol gitu. Dan ini mungkin banyak banget kasusnya gitu. Yang kasus teman saya ini sih sebenarnya jadi benchmark case. Saya nggak tahu ya Mas, sekali lagi dia termasuk sukses story ya. Buat saya sih sukses ya. Saya alhamdulillah bisa ngebantu. Karena keluar dari pinjol itu. Keluar dari pinjol terus kita bangkitkan lagi dengan dia keluar dari pinjol ya mungkin masih ada sedikit tanggungan di situ, tapi gimana caranya dia bangkit lagi dan sekarang sudah mendapatkan investor, usahanya sekarang sudah udah berhak cipta ya, udah ada haki, udah bermerek, terus ber-PT, sehingga memudahkan dia kemanapun usahanya mau dibawa gitu. Dia mau bawa usahanya keluar atau dia mau bawa usahanya misalkan dalam negeri dengan dijual, itu akan lebih memudahkan dia gitu. Jadi itu sih mungkin bisa dibilang salah satu case uniknya Mas. Nah itu awalnya yang dilakuin apa sih Mas? Ketika sebelumnya kondisinya status hukumnya seperti apa dan langkah-langkah yang dilakuin itu gimana nih? Siapa tahu ada yang lagi ngalami fase yang sama dengan temannya Mas Bani tadi itu. Jadi ya kalau teman saya sih murni dia usaha perorangan kala itu yang memiliki bad debt, non performing loan lah, macet yang kredit macet di pinjol. Terus as simple as saya lihat usahanya ini apa, oh usahanya bagus, kenapa nggak lu bikin PT, lu bikin PT, lu urus merek juga ya. Kala itu sih ya alhamdulillah waktu itu kita support dulu Mas semuanya. Jadi A sampai Z itu kita support. Oke nih bro, udah berjalan, coba ikhtiar bismillah lu dengan kemampuan lu memiliki kelebihan di bidang sosial media, lu kembangin itu. Nah kita udah mengamankan 3 faktor hukum yang penting itu, yaitu pendirikan PT-nya, namanya hakinya tadi. Haki, PT legalitasnya sudah aman, kemudian hakinya, legalitasnya izin dan lain sebagainya tuh Mas. Nah ini 3 hal yang udah kita amanin. Jadi saya rasa udah deh, ini udah jadi bekal fondasi yang kuat buat lo kickstart usaha lo. Akhirnya pelan-pelan berjalan, alhamdulillah Mas. Usahanya growing, bahkan udah ada investor yang mau. Karena investor melihat, oh lu udah accountable, lo bisnis lo udah bagus, udah sesuai. Bahkan saya rasa dia nih udah bisa masuk ke dalam kategori menengah ya Mas. Udah menengah kan omsetnya sudah di atas berapa kalau menengah? 50 M ya. Per tahun. Per tahun. Kita berarti kecil sini sekarang. dari menengah itu dari 15 sampai 50. Jadi Mas boleh mungkin bayangin jika
kita sama-sama bareng-bareng memiliki awareness hukum bisa membantu UMKM yang seperti itu. Kan ekonomi berjalan dengan baik dong Mas. Betul. Itu sih Mas basically. Jadi bisa scale up akhirnya gara-gara PT. Minimal kan pecah telur udah PT juga Mas. PT. Ya. Jadi nanti bisa ke sana. Cuma ini Mas, saya juga terkait PT ini selalu jadi pertanyaan saya karena saya termasuk orang yang awam terkait hukum ini Mas. Ada PT, ada CV, ada PT perorangan. Itu sebenarnya kita itu yang cocok yang mana itu cara taunya gimana ya Mas? Ada firma juga, tapi mungkin firma itu buat yang konsultasi ya. Kalau misalkan sebenarnya kita kembali lagi ya Mas, kalau CV itu juga bagus untuk usaha-usaha yang ya let's say dengan modal-modal yang nggak terlalu besar ya. Tapi sekarang ada lagi PT perorangan. Iya itu yang ada lagi tuh. dengan modal 50 juta kita udah bisa bikin PT dan tidak harus ada komposisi seperti di UPT, komisaris dan direksi, cukup dengan satu orang. Dia sendiri gitu ya. Diri sendiri. Nah itu cocok mungkin buat bisnis-bisnis yang baru mau growing, misalkan coffee shop dan lain sebagainya. Coffee shop yang mau take it serious ya, jangan yang maksudnya ada beberapa yang main-main ya Mas. Tapi yang beneran emang mau serius ya dia bisa pakai PT perorangan. Itu. Tapi kan bisa develop pelan-pelan, nanti dia injeksi dana, ada investor, itu mungkin bisa lebih ditingkatin lagi dengan dia injek modal, otomatis kan komposisi usahanya berubah. Itu ntar jadi PT yang umum gitu Mas. Oh, jadi untuk misalnya kita kepikiran akan ada investor untuk scale up, mending langsung PT aja ya Mas? Iya. Nggak usah CV dulu nanti PT gitu? Iya. Dan sorry Mas, ngomongin investor ini juga ada yang penting juga. Di dalam PT itu kita tahu yang namanya dilusi saham ya Mas. Dilusi saham. Ini juga bahaya banget, teman-teman mungkin juga harus memahami investor ini dari segi A sampai Z-nya. Karena ada investor yang dia udah invest di kita, terus dia tanam modal, itu kan dilusi saham. Makin si investor ini menanamkan, makin gede saham si yang nggak menginvestasikan kan semakin akan kecil kan, tergerus dan sampai bisa tergerus habis. Nah ini adalah satu hal yang harus sama-sama dipahami juga. Jadi dinamika hukum ini nggak cuman ya yang tadi kita bilang, ini masalah investor ini juga satu bahaya hal yang juga harus ya kita kalau pahami. nggak teliti ya. Kita bisa ya istilahnya termatikan gitu, karena kan dari mulai komposisi saham ini menentukan siapa yang memiliki pengaruh gitu Mas. Kalau misalkan kita didelusi terus menerus, kita nggak punya yang namanya say so di dalam perusahaan, kita nggak punya satu gebrakan gitu Mas. Terus solusinya gimana misal kalau kita ada yang mau invest begitu? Ya kita harus bikin perjanjian, jadi to a maximum level mereka mau invest seberapa, dan kita shares kita kalau bisa ya nggak tergerus karena investasi itu harus ada sebuah perjanjian yang komprehensif gitu Mas. Oh ada ya, bisa ya? Ada, itu gitu. Another level, itu kompleks dan melibatkan commercial lawyers sebenarnya. Tapi kalau saya boleh share sedikit, ya yang paling penting di saat investor masuk kita harus memastikan satu bibit bobotnya dan benar-benar ini emang investor yang punya niat untuk memajukan usahanya. Kan itu kan, dan bukan tujuan lain. Kemudian ya untuk saham yang dia akan nanti dikasih atau nanti yang dia beli melalui investasinya itu berapa, itu harus disepakatin dan sampai berapa dia boleh beli, dan apakah memang investor ini diperkenankan untuk jadi mayoritas untuk merun the company atau memang hanya sebagai investor aja. Kan investor itu ada silent investors dan lain sebagainya kan, jadi itu harus benar-benar diperjanjikan secara komprehensif melalui another agreement gitu. Menarik. Iya, Kompleks takutnya seperti itu. Saya sebenarnya sih Mas nggak terlalu mau ngomongin kompleks detail segala macam karena takut nanti penontonnya bingung dan takut. Itu sebenarnya makanya saya agak sedikit tahan. Tapi memang betul sih Mas. Tapi memang kita pengennya naikin kesadaran pentingnya hukum, pentingnya literasi hukum gitu kan Mas. Kalau pengalamannya pengamatannya Mas Bani, biasanya kesalahan umum apa sih terkait hukum yang dilakuin sama UMKM? Kesalahan sebenarnya ini yang agak lucu ya Mas. Dia menggunakan nama usaha yang kontradiktif dengan kesusilaan. Itu ada. Maksudnya gimana? Dia pakai nama yang kontradiktif, kurang baik. Ya itu salah satu contoh. Yang pakai nama-nama hantu itu termasuk kurang baik nggak sih Mas? Biasanya kan ada, itu termasuk kategori kurang baik apa enggak kalau yang kayak gitu? Enggak sih Mas. Ini ada saya pernah temukan, ini lucu banget. Dia pakai nama yang kurang baik. Tapi saya pastikan dia mungkin tidak terdaftar. Oke.
Itu kesalahan karena one day usahanya besar untuk dia menamakan itu pasti akan ditolak. Apa sih Mas contohnya Mas? Contoh kata lainnya lah, kata sepadannya. Ya yang mungkin itu tidak beretika yang lain lah. Contohnya apa gitu? Kalau saya kan pernah lihat misalnya kalau bebek kemarin caro meskipun konotasinya negatif, tapi dia punya filosofi yang baik sebenarnya. Akhirnya entah pedesnya, entah ininya, apakah itu termasuk kurang baik? Takutnya ada teman-teman yang make dikiranya itu fine-fine aja, ternyata termasuk kategori kurang baik. Sebenarnya kalau kita bicara ada sebuah makaroni yang dia jualan namanya, ya sorry ini boleh disensor. Nanti disensor titit. Ya, misalkan ada makaroni, nah itu kan aman ya sebenarnya. Sampai sekarang dia buka dan berpunya cabang. Ini ada yang jual nasi telur pedes. Nah itu kan kontradiktif banget. Nah itu menurut saya itu sebuah awal kesalahan dalam berusaha. Karena dia memilih nama itu. Itu kesalahan awal berusaha. Dan saya pastikan jika nanti itu usaha maju itu akan susah untuk didaftarkan. Gitu. Itu satu hal yang kontradiktif. Kedua, kesalahan dalam berusaha dari segi hukum itu ya mereka sebenarnya nggak mendeklar secara pasti modal mereka itu berapa. Gitu. Kalau misalkan emang mereka modalnya minimum, ya udah berdiriin aja PT perorangan, gak usah mendirikan PT yang besar, bener-bener, sehingga itu kan akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang kayak kawan kita Mas, masalah pajak kan, ya kan itu kan lumayan menjadi permasalahan, istilah jadi hambatan. Ya terus nggak seputar merek Mas, jadi ya tadi mereka nggak tahu nama-nama yang kontradiktif mereka daftarin dan lain sebagainya, dan bahkan nama-nama yang nggak kontradiktif itu mereka, let's say mereka lihat oh ini di Amerika, ini ada nama yang belum ada di Indonesia. Mereka daftarin, itu nggak kontradiktif. Tapi one day itu bisa jadi hinder point, bisa menjadi masalah karena yang sana kalau ngelihat bahaya juga. Dan itu pernah terjadi. Dan ada menurut saya Mas, ada mafia-mafia haki, ada mafia-mafia yang memang mencari nama-nama yang identik dan kemudian misalkan Mas nih punya usaha pecah telur, ada yang bikin pecah telur lagi, nih si mafia ini Mas, ini ada yang bikin pecah telur nih, namanya sama, mau digugat nggak? Oh, nanti mereka yang approach. Mereka yang beresin segala macam. Ujung-ujungnya dia kalah nih, si yang pecah telur kedua ini kalah Mas. Gitu. Nah itu hinder point. Jadi masalahnya adalah kita harus sekarang ini benar-benar detail dalam mencari nama, dalam berusaha itu kita harus benar-benar prudent. Katakan yang sebenarnya, jangan kita ngada-ngada, jangan karena mau keren-kerenan kita taruh modal 500M padahal kemampuannya cuma 5M. Dan kita benar-benar harus riset secara komprehensif. Sekali lagi saya nggak mau menakut-nakuti ya, tapi ya ini salah satu dinamika. Nanti kalau saya ceritakan sampai mungkin terlalu detail, saya khawatir Mas mitra-mitra UMKM ini jadi takut ya, nanti. Ya. Saya pengen sih ngemas hukum ini menjadi satu hal yang simple dan tidak terlalu menjadi masalah. Gitu. Masih relate dengan nama Mas. Tadi saya agak penasaran dengan yang tadi dikatakan yang mie ayam tadi sebenarnya. Mie ayam yang udah nge-branding mangkok gitu. Oh iya. Nah kalau kayak gitu ya, kayak resto atau toko outlet gitu di sebuah daerah gitu, apa kan kemungkinan namanya sama dengan di daerah lain kan lebih tinggi kan? Betul. Nah itu seperti apa batasannya? Misal kita bikin haki, apakah misal kayak ayam apa sudah dipakai di kota Surabaya misal, nanti apakah tidak boleh dipakai di Jakarta ataukah ada teritorialnya begitu? Seperti apa kalau gitu? Kalau prinsip hak cipta di Indonesia itu yang umum kita ketahui namanya first come first serve. Jadi siapapun yang telah mendaftarkan merek nama tersebut, misalkan juga mie itu ada kreasi tertentu dan ada spices rempah-rempah mendaftarkan rahasia dagang, atau ada hal yang unik dia mendaftarkan paten atas penemuan makanan mereka, itu tidak boleh didaftarkan oleh orang lain dengan nama yang serupa. Jadi merek yang udah didaftarkan oleh Mas Agung nggak boleh didaftarkan oleh saya, gitu. Dan negara itu melihat bahwa Mas Agung telah mendaftarkan nama tersebut, sehingga jika ada nama-nama yang sama punyanya Mas Agung sama kayak punya Mas Agung, itu ya sorry itu saya udah didaftarkan duluan, jadi lo harus ganti nama lo gitu. Nah yang menjadi masalah ini orang yang udah punya nama yang bagus tapi nggak didaftarin. Padahal ya belum ada yang daftarin. Takutnya dia lihat usahanya udah rame nih, ada orang lain daftarin duluan, dia bikin yang sama. Terus Mas Agung mau nuntut nih orang, nggak bisa, saya udah daftarkan secara negara nih.
Ini udah mereknya udah saya daftarin. Oke. Berarti walaupun untuk restoran juga tidak, kawasannya satu Indonesia begitu Satu ya? Indonesia. Jadi prinsip yang paling penting kita memahami prinsip haki itu first come first serve. Mau Mas Agung daftarin di Jakarta, tapi Mas Agung jualan di Surabaya atau dimanapun itu nggak apa-apa. Asal nama tersebut Mas Agung yang daftarin. Iya. Dan nggak mungkin banding misalnya saya punya bukti bahwa kami berdiri duluan loh, nama ini sudah ada tahun sejak kakek saya dulu. Itu nggak bisa ya? Mas? Ada namanya komisi banding merek. Oke. Ya dia akan melihat itu, tapi sekali lagi secara de facto Oke. yang mana yang didaftarkan, ya itulah. Kenapa nggak, nanti dibalikin lagi, kenapa nggak Anda daftarkan kalau udah mendirikan dari sejak kakek, kenapa nggak dari tahun 1990 daftarin. Itu kan menjadi salah satu counterpointnya pemerintah gitu. Sehingga ya siapapun yang punya nama yang bagus dan usahanya sudah berjalan, segera ya daftarin. Kita nggak bisa membaca pikiran buruk seseorang ya Mas, untuk dia sengaja mendaftarkan dan menjual nama yang sama, ujung-ujungnya kita yang rugi. Dan kalau setelah kita daftarin itu ada expired nggak sih? Atau harus semacam renewal, diperbarui? Misalnya saya sih kepikiran gini konteksnya. Bisnis itu udah didaftarin, namanya mereknya itu sudah didaftarin, tapi berhenti nih bisnisnya. Ada orang lain juga mau bikin, apakah itu nanti ada expired sehingga bisa dipakai orang lain atau seperti apa sih Mas mekanisme? Kalau renewal date di haki itu sepemahaman kami itu sekitar 30 tahunan ya Mas. Agak lama Kayak ya. 10 tahun ya Mas sekarang. lama juga ya. Ya 10 tahun. 10 tahunan ya. Kalau jadi saya harus pernah update. daftar saya pernah daftar pecah telur dan merek-merek lain nanti expired date-nya 10 tahun gitu. Harus kita daftarin lagi 10 tahun. Koreksi ya kalau teman-teman saya salah ya. Kalau nggak salah 10 tahun sih Mas. Tahun. Jadi ya ada expiry date-nya gitu. Iya. Itu di kami UMKM sendiri ada konsultan haki rekan saya itu yang biasa mengurusi masalah haki ini gitu. Jadi dia yang kadang kasih pengetahuan kepada mitra-mitra tentang haki. Gitu. Jadi ya ada expiry date yang memang setelah expiry date itu kita harus cepet-cepet daftarin tuh Mas. Karena bisa aja udah ditunggu-tunggu. Ada banyak case kalau kita lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada case-case merek ya. Nah itu ada yang karena telat daftar terus sudah ada yang daftarin. Dan orang-orang yang berurusan dengan haki dan berurusan dengan hukum ini rata-rata jika mereka mafia ya Mas, mafia hukum, mafia haki. Ini mereka udah experience. Dan mereka udah tahu nih, oh nih lu bentar lagi habis gitu. Berarti kita harus waspada itunya. Cuma kita itu bisa cek nggak sih Mas? Kita punya kepikiran sebuah nama. Oh ya. Saya mau cek nih nama ini udah terdaftar belum, itu bisa nggak? Bisa di DJKI. Bisa. Bisa DJKI. Kalau misalkan mau secara komprehensif diperiksa segala macam, itu bisa ke konsultan haki, minta tolong dicek nama. Oh. Dan bahkan sebelum kita menggunakan jasa konsultan KI ya Mas, untuk kita daftarin merek itu dicek semuanya. Udah ada penelusuran dulu, yang dinamakan penelusuran. Supaya nggak mirip dengan apa begitu atau ada identik dengan itu bisa bahaya sih. Bahkan gitu mirip dan identik pun tuh ada potensi untuk ditolak. Daftarin aja nggak masalah. Tapi kan urusannya di JKI untuk menolak apa tidak. Berarti yang di JKI itu ngecek Mas. di umum, maksudnya bisa dibuka siapa aja ya? Yes, bisa. Tapi kalau ya saya misalkan ya secara umum cuman melihat oh ini ada nama yang sama nih. Oh, saya nggak daftarin. Tapi kalau konsultan haki dia lihat secara komprehensif melakukan penelusuran jauh merek. Jadi nama yang ada potensi untuk ditolak, dia udah advice tahu jangan daripada deh. buang-buang waktu. Gitu. Saya kebetulan bukan konsultan KI. Tapi banyak bergaul sama konsultan KI. Dengar sedikit lah. Tapi saya ada juga case juga Mas Bani, satu orang narasumber yang usahanya tutup dan dia effortnya habis banyak gara-gara ngurusin haki itu. Jadi di dekat-dekat sini di Jawa Timur juga ada merek baju mirip yang merek nasional, dan merek nasional itu juga punya merek di Indonesia kan. Mirip identik begitu. Sebenarnya enggak yang bikin malas itu kan nguras tenaga gitu loh Mas. Harus ini banding lagi terus kayak gitu. Akhirnya effort dia itu bukan untuk memajukan usaha, tapi effort dia ke arah ke situ gitu. And the end ya dia menang, tapi udah terkuras pendanaan dan juga energinya dia ke situ gitu. Jadi ya menurut saya tuh ngurusin haki kalau entah kita menang atau kalah, sebenarnya kita sudah kalah secara energi gitu ya. Kayak udah ke-forcer gitu, di situ banget gitu. Ya mending gak usah ngurusin itu lah. Jadi mending diamanin dari awal udah betul tuh. Kalau udah punya nama unik,
ya udah didaftarin dari awal, kita udah ngantongin sertifikat aman. Dan kalau bisa tuh mindset kita tuh bikin usaha ini akan besar. Investasi itu kalau menurut saya daripada di alat dan lain sebagainya, investasi di legalitas dulu. Karena jika itu udah oke, udah clear, ya baru kita mulai next step. Iya ya. Dan saya yakin dan ya saya melalui pengalaman yang saya lihat itu akan mempermudah semuanya dari mulai dapat investor, dapat pinjaman yang legal ya, dan segala macam deh Mas. Itu menjadi satu barometer usaha itu akan maju jika aspek legalnya itu sudah terpenuhi ya. Diamanin. Daripada kita invest di A, di B, di C kayak tadi yang mie ayam itu tiba-tiba jebret selesai. Dia nggak kecil juga Mas, itu udah ada cabang loh. Dan ya itu satu hal yang sangat sedih. Itu satu hal yang sangat sedih kalau misalkan saya bisa bilang mungkin ya bangkrut karena ketidaktahuan hukum. Berapa banyak karyawannya yang harus diberhentikan. Berapa banyak dia mungkin punya utang. Dan ya berapa banyak pelanggan kehilangan dia mau makan gitu kan. Itu penting juga menurut saya sih. Kayak pelanggan itu kan jadi salah satu faktor kan yang kita harus pikirkan juga. Iya. Tapi saya punya case juga yang yang kebalikan, gak apa-apa saya sampaikan Mas Bani ya. Jadi saya dulu pernah usaha. Usahanya itu di bidang outlet minuman begitu ya. Outlet minuman Sehati dulu namanya. Sehati gitu. Iya. Jadi kayak udah bagus ini namanya keren ini Sehati. Jadi teh sehat gitu. Kita merasa namanya keren banget gitu ya. Modal kita terbatas. Kita urusin untuk legalitas Mas. Kita urusin legalitasnya, mereknya kita urusin. Ternyata NDN modal kita habis. Jadi itu keburuan juga, terlalu dini juga. Karena kita merasa nanti kalau kita lempar keluar ini ibarat emas, kita umbar tanpa pengaman gitu ya. Tapi juga akhirnya nggak jalan gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi kan pernah juga tadi case-nya Mas Bani kan 6 bulan setelah jalan. Itu juga boleh juga misal kalau ternyata modalnya sangat terbatas karena kan juga ada dana kan Mas ya. Yeah. Ada dana misal legalitas atau haki itu kalau nggak salah 3 jutaan ya sekarang kalau daftar sendiri sekitar kalau pakai konsultan mungkin nanti ada tambahan lagi. Jadi ya kalau modalnya bener-bener terbatas ya mungkin biar running dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru ngurusin itu gitu ya Mas ya. Itu yang kami lakukan dengan angkringan ini Mas. Kan sampai sekarang. Kan? Ya jadi itu kita ngelihat juga dan saya udah bilang sama yang punya, lu udah harus punya mentalitas one day gede dan one day juga nama lu bisa aja udah didaftarin orang. Tapi at least lu bisa menciptakan ekosistem dulu untuk tes. Dan ini saya pastikan kalau dia ya namanya angkringan Mas, sebesar-besarnya angkringan ya tetap dia akan buka angkringan-angkringan aja. Yang tadi saya bilang untuk trigger pentingnya legalitas di awal itu untuk usaha-usaha yang lain ya Mas. Tapi kalau untuk yang case yang kayak tadi Mas Agung dan si angkringan ini itu bisa jadi exception. Ya udah dia jalan dulu sampai dia stabil baru dia pikirin legalitas. Karena ya benar juga Mas. Kita sekali lagi buktinya sampai sekarang kita udah mengadvokasikan masih banyak yang belum tergerak. Karena pasti memikirkan hal yang ini. Dia harus running dulu, dia set. Nggak apa-apa tapi dia juga harus memikirkan resiko hukum yang mungkin terjadi. Di antara lain mereknya udah didaftarin. Terus dia ya harus mengganti, ya udah ya solusinya gimana, mensiasati gimana, ya jangan terlalu banyak cetak merek di mana, di piring lah, di inilah, udah simple aja, cetak merek secara online via sosmednya aja, jadi namanya, jadi one day dia harus mengganti, nggak ada minus gitu, nggak ada ini, yang jadi masalah itu yang kasus mie ayam itu, udah cetak, udah segala macem, udah cabangnya ada 4 apa, di piring dia cetak, ya kalau mie ayam kan gitu kan, dicetak di piring namanya apa segala macam, gerobak di ini. Nah itu yang masalah. Jadi kalau memang masih belum punya dana atau memiliki keraguan ya Mas, sedikit keraguan untuk mengamankan dari sektor legalitas, ya nggak apa-apa. Tapi pastikan aja mental sudah siap, one day namanya nggak bisa didaftarin karena udah ada yang main. Konsekuensi. Jadi konsekuensinya investasinya jangan banyak-banyak begitu ya. Jangan banyak-banyak. Atau ya jangan investasi di promosi yang attach promotions gitu, yang kayak di piring atau di mana. Jadi Tapi seenggaknya kalau udah punya uang ya harus lah Mas. Oh iya. Ya jadi minimal kan berapa bulan saya kira kalau operasional udah jalan ada keuntungan itu harus diamanin dulu. Wajib Mas itu. Karena jangan lama-lama gitu lah. Jangan lama-lama, apalagi dia mau memitrakan usaha. Kalau dia mau memitrakan sekarang ini Mas dengan segala dinamika ya sekarang kopi yang keliling aja dimitrakan, ini dimitrakan. Ya konsep kemitraan ini nih ya menurut saya agak-agak risky juga ya. Kadang kita nggak tahu kalau udah dimitrakan, kita udah bayar, terus apakah dia masih yang si owner globalnya ini mau bertanggung jawab kalau kita fail, kan nggak juga.
gitu. Itu sih. Berarti itu nanti yang dilihat mesti kontraknya ya Mas? Klausula dalam perjanjian. Klausula. Nah, ini juga penting juga. Mungkin tadi saya agak skip bilang salah satu important factors dalam ini kayak klausula di sebuah perjanjian usaha itu penting banget Mas. Kayak sorry Mas, ada satu tempat rest area, saya pas jalan ke sini rest area paling megah Mas di tol. Ya, Tahu ya? tahu lah. Ya yang ada bisa lihat nyebrang itu. Ya, Ya. bisa nyebrang. Nyebrang. Di atas food court itu ada tempat UMKM tulisannya. Tapi yang ramai di bawah aja. Di atas cuman ada 4 apa yang buka, sisanya tutup. Itu kan kenapa? Apakah di klausula dibilang kalau misalkan si penyedia tempat tidak mewajibkan untuk membantu promosi? Itu kan nggak mungkin. Pasti si punya tempat ini diwajibkan untuk membantu Promosi. tenan-tenan untuk promosi. Dan itu memang sudah dilakukan. Terus apakah si pemilik atau penyewa ini punya kesempatan untuk melakukan hal lain based on contract? Saya rasa sih mungkin bisa Mas. Bisa nge-push. Ini kenapa sih kok sepi banget? Lu do something dong. Gitu. Jadi di dalam kontrak agreement itu kan ada representation sama warranty. Representation ini apa sih kita ini harus siapin, dan warranty si yang punya tempat ini menjamin. Nah, ini tuh harus ada di dalam setiap Dalam sebuah kontrak kontrak yang ya. fair. Gitu. Nah, itu saya yakin kalau yang di kasus yang Itu rest yang area lantai itu 2 fair. Itu kontrak yang fair. Mungkin didasari karena ya mungkin siklus ekonomi ya Mas. Tapi ada juga beberapa kontrak yang nggak fair. Jadi ada yang namanya non-disclosure agreement, terus ada beberapa agreement yang memang sengaja ditutup-tutupin. Jadi kayak konsep kemitraan tadi. Dia udah setelah dia segala macam, dia beli kemitraan, si Mas yang beli paket ini harus beli ke saya gitu Mas. Nggak bisa beli tempat lain. Sementara kadang saya supply-nya angin-anginan. Oh, iya. Mentalitas saya nggak siap. Sehingga usahanya keganggu. Nah ini kan kita lihat dalam bentuk kontraknya kenapa bisa ada hal-hal seperti ini. Ini adalah kontrak yang nggak didasari oleh representation sama warranty. Jadi nggak made with good faith atau nggak dengan itikat baik. Sehingga kita nih dalam menyikapi permasalahan hukum mulai dari kontrak dan lain sebagainya itu harus benar-benar ya punya trik-trik gitu loh. Harus melihat semua nih lazim nggak sih? Kalau ada kontrak yang udah terlalu mendominan kayak saya nih, oh semua harus ngambil di saya, harus beli di saya, nggak boleh kalau lu nggak beli saya lu kena denda. Itu udah nggak good faith. Sebaiknya tinggalin aja. Oke. Jadi kita harus pinter-pinter melihat sebenarnya nggak usah harus ahli hukum, tapi dengan akal sehat kita harus bisa melihat kelihatan. Ada memang tempat yang ya udah deh kayak yang tadi contoh rest area itu mungkin dia dengan udah good faith, udah apa segala macam memang kondisi Mas mau apa deh nggak bisa. Tapi ada yang memang sengaja dibuat hal-hal yang menguntungkan pihak lain, pihak satu pihak gitu kan. Kontrak itu kan sebaiknya melindungi dua pihak. Betul. Gitu. Siap Mas. Saya mau juga Mas diskusi soal yang tadi investasi Mas, investor. Kalau saya kan termasuk juga yang tidak senang atau tidak terbiasa yang investasinya di holding Mas Surya. Oh, oke. Jadi saya sukanya itu investasinya itu di cabang. Jadi misal katakanlah restoran begitu ya, restoran saya investasinya di cabang B. Berarti dia bukan investor untuk semuanya begitu ya. Jadi kayak dibagi-bagi gitu. Itu klausulnya seperti apa Mas biasanya Mas? Jadi Mas investasi di sebuah usaha, misalkan let's say Mi Arbani ya contoh ya. Ya Mi Arbani. Mi Arbani itu holdingnya, terus dia punya beberapa cabang. Beberapa cabang. Kita investasinya di salah satu cabang aja gitu. Berarti Mas beli franchise? Enggak? Ini lebih ke contoh ya dalam konteks ini misal kayak gini. Kalau ada beberapa juga yang mau invest di pecah telur di holdingnya. Oke. Ya kan pecah telur itu kan banyak ya yang digerakkan ya. Di contoh di bawahnya ada jualan madu, ada jualan ini juga mau travel umroh hari ini juga lagi dijalanin. Jadi saya lebih senang kalau saya mau menerima investnya kamu mau invest di mana? Bukan diinvest di semuanya kan, karena kan kalau saya lebih suka yang dia mau masuk ke kamar mana, bukan investasi ke rumah Segmented gitu. ya, segmented gitu. ya. Termasuk juga misal kayak podcast ini ya, kebetulan investornya Mas Surya begitu ya. Ini investor podcast ini Mas. Jadi tapi memang nanti perhitungan kita ya podcastnya aja, tidak all round gitu enggak gitu ya. Ya pertama sih kalau kayak gitu dia mau invest masuk ke pecah telur secara entity, dia harus lihat dulu nih Mas, si pecah telur ini secara grup ini, secara holding ini milik siapa aja. Nah kalau memang milik Mas dan milik partner, apakah partner Mas mengizinkan untuk masuk investor ke sebuah lini usaha? Kan ada yang tadi madu, misalkan ada yang mau invest di madu.
Nah pas udah masuk ke investasi di madu ini, pemilik madu ini siapa? Apakah holding? Jika misalkan memang holding mas dan partner yang punya line madu ini harus dapat izin juga untuk masuk ke dalam dan harus ada agreement. Agreementnya bisa dibikin another agreement baru, tapi harus dengan persetujuan pemilik holding. Gitu. Harus dengan persetujuan pemilik holding mengetahui bahwa ada investor masuk di bidang ya di subholding kan bahasanya. Itu harus ada untuk prudentiality dan untuk safety net aja untuk mas dan juga partner juga si investor. Kalau saya sekarang lebih suka yang kayak gitu, Mas Surya. Jadi kan nanti tergantung lingkupnya dia mana, sejauh mana dia bisa masuk, itu yang perlu dimasukin ke dalam agreement juga. Sekarang kan ya intinya kan perjanjian itu adalah hukum bagi siapa yang membuatnya kan. Jadi sebenarnya ada yang kita ketahui juga kebebasan berkontrak dan lain sebagainya. Jadi ya boleh secara kreatif mas untuk masukkan investor atau bikin kontrak untuk hanya pada satu line, tapi harus diketahui oleh partner di main holding itu sih mas. Menarik mas, kita hari ini bicara banyak dengan Mas Bani jadi cerdas kita ya. Saya juga masih belajar. Penonton juga ini jadi wawasan hukumnya jadi naik ini gitu ya. Di suasana yang syahdu hujan ini mas, ngantuk tapi jadi ini ya. Ya ini kalau Mas Bani kan orang ibu kota. Aduh. Datang ke Blitar ini vibe-nya jadi wah kok gini ya ini. Kalau Blitar itu terkenal dengan kotanya para pensiunan sih mas. Temponya lebih slow gitu. Temponya slow banget. Slow living. Anyway juga kita terima kasih sih Mas Bani udah datang ke sini. Saya juga yang makasih mas diperkenankan. Udah jauh-jauh loh ya. Iya. Jadi ini saya kenalan dengan Mas Bani ini Mas Surya. Karena saya berkawan lah, berteman dengan abangnya yang tadi diceritakan. Long Feng Tang. Yang punya Long Feng Tang. Dan kemudian akhirnya bisa berkawan juga dengan keluarganya. Dan alhamdulillah luar biasa bisa hadir ke sini gitu. Ya Allah, makasih. Termasuk juga kesenangan lah, kebahagiaan bagi kita untuk bisa. Karena saya sering ngerepotin Mas Yuda dan Mas Bani di sana. Dan alhamdulillah bisa main ke sini. Iya. Gitu. Oke. Kalau kembali, saya juga seneng sih hari ini masalah hukum itu jarang ya kalau pebisnis. Kayak kata Mas Bani, saya pun sebagai pebisnis mas, yang diomongin itu marketing, SDM, terus manajemen operasional. Jarang banget ada course tentang, atau nanti di komunitas itu ngomongin tentang hukumnya. Betul. Kalau kembali ke kami UMKM tadi mas, sebenarnya nanti itu program-programnya apa aja sih mas di dalam kami UMKM? Jadi kita ini akan breakdown dua lini, yaitu konsultasi sama pelatihan. Jadi kita menerima konsultasi untuk teman-teman yang ingin konsul kepada kita secara online dan juga offline. Kita perkenankan kantor kita tuh di Bintaro yang waktu itu mas pernah datang yang Nenas Place. Kemudian pelatihan jika memang dibutuhkan, kita untuk offline ya kita saat ini sih masih belum ya mas, tapi ke depan kita secara online tuh bikin semacam pelatihan on certain topics, karena hukum ini kan dia spesifik kan, masalahnya apa dan apa, kita nggak bisa ngomong secara general. Jadi misalkan spesifik tentang haki, nanti mungkin diisi sama rekan saya yang menguasai haki. Terus untuk PT ya sama mungkin notaris nanti yang bisa men-share info. Untuk masalah hukum general sehari-hari mungkin saya bisa isi, jadi akan di breakdown. Terus kemudian akan kita juga adakan pelatihan secara online dengan mengundang narasumber. Jadi mereka yang punya kasus, mereka yang punya story, dan kita akan mungkin bicara masalah hukumnya. Jadi karena sekali lagi hukum itu adalah masalah yang spesifik, jadi kita akan belajar melalui case studies yang ada narasumber yang memang memiliki factual chronologies gitu mas. Jadi itu yang kita akan lakukan. Tapi kita nggak henti juga mas, kita mau ke daerah-daerah, kita mau ngobrol, keep in touch sama UMKM di situ, dan kita juga pengen tahu masalahnya apa sih yang mereka hadepin. Dan jika kita memang ada rezeki lebih ya kita mau bantu mentoring secara one on one. Banyak lagi yang kayak gitu tadi ya. yang angkringan itu dari nol sampai mereka bisa upscale, dan ya kita modalin mas. Wih, gitu. keren. Itu ya istilahnya nawa itulah bismillah kita coba ke situ arahnya. Cuman ya nggak bisa semuanya kita akomodir karena kan ya keuangan terbatas mas ya. Kita juga nggak terima investor, kita juga nggak, ya istilahnya kalau CSR kita ya kita. Jadi kita nggak terima CSR dari luar, dan ya ini free mas. Pelatihannya ini free. Dari kami UMKM ini free.
ya memang dengan segala keterbatasan baik ilmu, dana dan lain sebagainya, ya ini ya istilahnya nawaitu saya lah, bismillah. Bismillah ya Mas. Bismillah. Gitu. Termasuk saya juga banyak ditolongin Mas sama keluarganya Mas Bani. Enggak lah Mas. Terima kasih. Saya yang makasih Mas. Iya. Mungkin gitu kali ya. Mas Bani ada pesan-pesan untuk UMKM nggak Mas Bani? Saya sih untuk UMKM ya jangan lupa ya Mas, kalau kita mau bikin sebuah usaha kita harus mikir jangka panjang. Dan hukum ini adalah bagian integral yang tidak terlepas dari bisnis. Jadi untuk kita mau bisnis ini berhasil ya kita harus mengedepankan hukumnya. Terus yang kedua mungkin saya juga mau mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau fakta yang mungkin agak kurang sesuai, ya namanya manusia ya Mas. Siap. Mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya atau kita audiensi ngobrol-ngobrol bisa menghubungi Instagram kami UMKM. Bisa DM atau di WA. Nanti nomornya juga saya cantumkan di bawah kali Mas ya. Iya, WA-nya kebetulan WA saya Mas itu. Oh gitu ya? Karena adminnya baru kemarin kan, jadi ya nggak apa-apa kita WA ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih Mas Bani udah hadir. Mas. Jadi teman-teman UMKM memang hukum ini sebuah hal yang pasti gitu ya. Jadi jangan sampai di negara yang hukum ini kita tidak memiliki hukum untuk melindungi apa yang pernah kita perjuangkan. Betul. Jadi ya saya sendirilah contoh ya, pecah telur sendiri itu juga walaupun tidak dari awal Mas Bani, Mas Surya tidak dari awal banget kita berdiri udah kita urus, ya udah kita urus semuanya. Jadi legal juga kita urus, ada PT pecah telur, PT Arti Telur Kehidupan namanya. Oh, oke. Terus kemudian juga dari segi haki juga kita urus. Jadi memang ya ini sebagai langkah keamanan kita yang di negara penuh hukum ini ya kita tidak mengharapkan ada gangguan, enggak, ya jaga-jaga. Iya, betul. Kalau Mas Surya walaupun nggak suka nembak tapi ternyata juga punya buat bela diri. Apa yang namanya? Semoga nggak kepake. apa namanya tembak apa? Senapan angin. Senapan angin. Saya itu masih sebuah hal yang nggak masuk akal di bagi saya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.